陈彦上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯：再问讯，三问讯，感恩师兄师姐，请坐。感恩上人说故事。Ada, oke. 感恩ya kepada Hui Mei Sijie dan semua tim Sinfa Siang. Hari ini ketemu lagi dengan saya Eli ya. Hari ini kita akan membahas tentang Master Cheng Yen bercerita. Kita ada 2 episode ya. Yang pertama yaitu burung kecil memadamkan api. Dan yang kedua adalah lentera penuh cinta kasih. Mari kita sama-sama membaca intisarinya dulu. Nanti saya mohon Sesung Sejie mau sharing ya tentang ini, pengalaman pribadi ataupun Dharma Master Cheng Yen. Silakan ya, Kan En, silakan. Poin nomor 1. Selasa 11 Juli 2023. Intisari Master Cheng Yen bercerita. Burung kecil memadamkan api. Poin pertama, sesungguhnya ada 3 jenis api batin, yaitu api ketamakan, api kebencian, dan api kebodohan. Jika ketiga api ini menyatu, maka konsekuensinya sangat menakutkan. Kita harus menenangkan hati dan menggunakan air kebijaksanaan untuk memadamkan api kegelapan batin yang ada dalam pikiran, terutama manusia ya. Kita tidak tahu kapan 3 jenis api kegelapan batin ini akan berkobar dan membakar dunia ini. Karena itu, Buddha sangat berharap dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk melenyapkan bencana yang berwujud di dunia ini, sekaligus melenyapkan pikiran keliru yang tak berwujud agar dapat kembali pada sifat hakiki yang murni. Ya, tadi dari cerita awal Master ya, sebenarnya ada 3 jenis api. Ya, yaitu seperti selalu Master sharing ya kepada kita ya, yaitu 3 racun ya, ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Dan 3 macam ini memang adalah racun ya yang harus kita kikis sedikit demi sedikit. Karena satu aja ketamakan aja sudah sangat-sangat menakutkan. Apalagi gabung ya 3 menyatu 3 racun ini ya. Dan di sini kita menceritakan tentang api yang bisa membakar hati kita, ya, membakar pikiran kita. Itu sangat-sangat mengerikan. Jadi kita selalu mengatakan ya, api kemarahan, api ketamakan, kebencian, dan kebodohan bisa membakar semua hutan pahala kita. Ya, jadi kita benar-benar harus belajar lebih sabar ya. Jangan sedikit-sedikit marah gitu ya. Jadi di sini juga dikatakan kita harus menggunakan air kebijaksanaan untuk memadamkan api kegelapan batin kita. Air kebijaksanaan ya, yaitu air dharma ya. Air dharma harus kita, air kebijaksanaan, dharma itu harus kita belajar sedikit demi sedikit. Kita pupuk sedikit demi sedikit. Ya, jarang sekali ada orang lahir langsung penuh dengan kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan itu harus kita pupuk sedikit demi sedikit dengan mengalami berbagai kejadian ya, berbagai masalah. Nah, kebijaksanaan kita itu pasti akan bertumbuh sedikit demi sedikit. Jadi Buddha selalu mengajarkan kita
berbagai metode ya untuk mengembangkan kebijaksanaan kita. Kalau kebijaksanaan kita sudah lumayan banyak ya, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya untuk melenyapkan bencana-bencana yang berwujud di dunia ya, seperti bencana-bencana alam ya, bencana-bencana akibat ulah manusia, kita juga harus menggunakan kebijaksanaan ya, karena selalu dikatakan bencana-bencana akibat ulah manusia itu sangat menakutkan, dan kemudian juga melenyapkan pikiran keliru yang tak berwujud ya, termasuk dari 5 racun ya, yaitu Tansen Seman. Jadi dengan bisa mengikis sedikit demi sedikit racun-racun ini ya, semoga kita bisa kembali ke sifat hakiki yang murni, yaitu saat kita lahir ya, bayi itu masih murni ya, tapi karena dengan waktu yang berjalan, bertemu dengan berbagai masalah, bertemu dengan berbagai orang, nah sifat kita itu berubah ya. Jadi kita harus benar-benar Boyung Sin. Nah, ini yang di poin kedua dikisahkan. Terdapat seekor burung bernama kepala kebahagiaan. Ketika terjadi kebakaran akibat musim kemarau, welas asih burung ini terbangkitkan. Meski memiliki tubuh yang sangat kecil, namun ia memiliki kekuatan tekad yang luas dan besar untuk memadamkan kobaran api dengan sepasang sayapnya. Berpikir bila dalam kehidupan ini ia tidak berhasil memadamkan api ini, maka di kehidupan berikutnya ia akan terus memadamkannya. Ikrar yang penuh welas asih agung ini telah menyentuh hati dewa hingga menurunkan hujan deras untuk memadamkan kobaran api besar. Ya, kita setelah kita nonton ya dan menyimak kisah ini, kita tahu ya, welas asih ya itu sangat penting. Dikatakan selalu welas asih itu sangat penting, terutama di dunia suci ya. Dengan adanya welas asih baru kita bisa merasa empati pada orang-orang di sekitar kita. Begitu banyak orang-orang yang minta bantuan ya, seperti kan enhu kita. Jadi welas asih sangat penting. Seperti si burung kecil ini ya, walaupun dia sangat kecil, sebenarnya dia juga tahu gak mungkin dengan kedua sayapnya yang kecil itu dia bisa memadamkan api yang berkobar di hutan. Tetapi dengan tekadnya yang luar biasa, dia terus tadi dikatakan ya ribuan kali ya bolak-balik melembabkan sayapnya ya. Sehingga di dalam sayapnya itu ada air ya, kemudian dia terbang, kemudian dia menyiram ya, ingin memadamkan api. Tapi ya kita juga harus tahu sebenarnya itu adalah hal yang boleh dikatakan sia-sia ya, karena seekor burung kecil bagaimana caranya, seperti kita di dunia suci juga, dengan satu orang masa selalu mengatakan Master sangat bersyukur, sangat kangen kepada begitu banyak relawan yang bergabung di dunia suci. Dengan adanya begitu banyak relawan lah, makanya suci bisa berjalan. Kalau satu orang, nggak mungkin kita bisa melakukan banyak ya. Kalau yang kecil-kecil, yang pribadi bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah mengenai masyarakat umum, ya begitu luas, kita nggak mungkin. Makanya kita harus sangat bersatu hati ya, hesin kita harus bisa bersatu hati untuk sama-sama melakukan kebajikan ini. Dan di sini kita juga belajar jangan meremehkan kebajikan kecil ya, karena walaupun kebajikan kecil ya seperti yang dilakukan oleh burung ini, tapi karena tekadnya yang luar biasa, welas asihnya yang luar biasa, sampai bisa menyentuh hati dewa, ya sehingga dibantu oleh dewa ya. Kita masa selalu mengatakan di sekeliling kita ada dewa-dewa ya yang melindungi kita.
Asal kita bisa suci ya, bisa menjalankan sila dengan baik, ya melakukan kebajikan dengan baik, pasti ada pelindungnya. Kemudian kalau kita tidak sanggup melakukannya, pasti ada bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Ya, itu sih kisah burung kecil hari ini ya. Next di poin ketiga. Berkalpa-kalpa lalu saat berlatih jalan bodhisattva, Buddha pernah terlahir sebagai seekor burung dan membangun ikrar seperti itu. Para warga di desa ataupun hewan yang Buddha selamatkan pada saat kebakaran terjadi, walau mereka telah terlahir sebagai manusia, tetapi mereka belum mengubah tabiat buruk mereka. Meski tidak berbuat jahat, mereka tetap memiliki tabiat buruk. Di awal cerita ya, ini di sebuah desa ya, mereka itu lagi berpesta, lagi mabuk-mabukan ya, kemudian terjadilah kebakaran. Untung masih ada orang yang ingat bahwa Buddha Sakyamuni berada di sekitar mereka. Kemudian mereka minta bantuan ya kepada Buddha. Dan di sini Buddha mengatakan bahwa orang-orang itu adalah orang hewan-hewan yang dibantu atau diselamatkan oleh Buddha pada saat berkalpa-kalpa yang lalu. Dan Buddha juga mengatakan, walaupun mereka sudah terlahir sebagai manusia, tapi mereka belum mengubah tabiat buruk mereka ya. Mereka masih berfoya-foya, mereka masih mabuk-mabukan ya. Jadi saat inilah Buddha membabarkan dharma tentang api ya, 3 api yang sangat menakutkan ya, yaitu api ketamakan, api kebencian, dan api kebodohan. Jadi kita di sini juga belajar ya, walaupun masih seperti si burung kecil ya, walaupun dia tadi mengatakan ya, walaupun di sekarang ini dia tidak bisa memadamkan api hutan, kalaupun dia terbakar, di kehidupan yang akan datang, dia tetap akan melakukan hal yang sama. Tidak takut ya, walaupun dia mati karena memadamkan api. Nah, di sini kita juga harus belajar. Sekarang ini kita sudah bertemu, ya, kita sudah terlahir sebagai manusia, kemudian kita juga telah bertemu dengan Dharma yang begitu luar biasa ya. Jadi kita harus melatih diri. Di kehidupan ini, belum ya, kita masih belum mencapai pencerahan ya, belum mencapai apa yang kita mau ya. Kita bertekad di kehidupan yang akan datang kita tetap akan berlatih untuk seterusnya sampai kita bisa mencapai ke Buddhaan ya. Jadi dikatakan ya, ada niat pasti ada jalan, ada tekad pasti ada kekuatan. Ya, jadi sesiung sece, jangan berkecil hati, saya masih belum tahu apa-apa ini, saya masih belum tahu ini. Gak apa-apa, kita belajar step by step. Ya, kita juga harus lebih bersungguh hati untuk mendengar, kemudian menyerapnya, kemudian kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ini adalah poin yang pertama ya. Kisah yang pertama, kita lanjut ke kisah yang kedua, Kanten ya. Yang kisah kedua adalah lentera penuh cinta kasih. Next, poin pertama. Sebersih niat yang menyimpang dapat membuat setiap langkah kita salah. Karena itu, kita harus menjaga pikiran dan tekad dalam menghadapi segala kondisi luar dan memahami segala sesuatu. Pikiran kita harus sangat jernih dan berhati tulus. Kita harus mengembangkan potensi dan ketulusan hati untuk bersumbangsi. Ini juga merupakan cara untuk melatih diri. Setiap orang hendaknya memperpanjang tali cinta kasih untuk menapaki jalan menuju kesadaran. Dalam menjalani hidup ini, kita hendaknya membina keharmonisan dan bersikap penuh hormat. Ya, dikatakan ya,
nyimpang 1 mili saja, nanti hasilnya pasti akan sangat jauh ya. Jadinya sering sekali Master waktu berceramah selalu mengatakan kepada kita, niat kita tidak boleh menyimpang ya, karena sedikit aja menyimpang pasti nanti ke depannya itu akan sangat jauh sekali. Makanya saya selalu mengatakan ya, kalau menjadi mentor ya, kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kita jawab, jangan dijawab. Karena mereka ya, terutama yang junior-junior ya, yang baru bergabung di Ceci, apa yang mentor katakan akan menjadi patokan dari mereka. Oh, mentor saya mengatakan ini. Dan kalau kita tidak yakin dengan apa yang kita tahu, kalau kita jawab asal, nanti ke depannya dia akan kasih tahu ke temennya lagi, oh mentor saya katakan ini. Nanti makin jauh, ini ya, filosofi dari Ceci sudah menyimpang jauh. Jadinya kita harus hati-hati. Memang Master selalu mengingatkan kita harus bisa menyebarkan Dharma, yang bisa menyebarkan apa yang kita dengar. Ya, kita harus bisa Hong Yang Fo ya, bisa menyebarkan ajaran-ajaran. Tapi kita harus benar-benar pastiin dulu apa yang kita sebarkan itu adalah benar. Ya, jadi kita harus hati-hati ya. Dan di sini juga dikatakan seperti yang di kisah yang pertama, kita harus bertekad ya, seperti si burung kecil. Kita harus menjaga pikiran dan tekad kita. Dari dalam menghadapi kondisi luar, dalam memahami segala sesuatu, pikiran kita itu harus jernih. Dan terutama kita harus berhati tulus terhadap semua hal, semua orang, semua masalah. Kita harus menghadapinya dengan hati yang tulus. Dan apalagi ya, dalam membantu orang lain, dalam bersumbangsi, ketulusan hati itu sangat penting. Ya, jangan asal-asalan, saya ikut-ikutan saja. Ya, jadi di dalam di poin pertama itu nih ya, kita juga diminta untuk memperpanjang tali cinta kasih ya, sampai menapaki menuju ke kesadaran. Ya, jadi dalam menjalani hidup ini, keharmonisan dan saling menghormati itu juga dikatakan poin yang penting. Ya, seperti kita ya, Master juga tidak mengharapkan apa-apa dari murid-muridnya, tapi Master sangat mengharapkan keharmonisan dalam kerelawanan kita ya, agar kita bisa sejalan ya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua adalah kisah yang sangat indah. Tadi Master mengatakan ya, kisah yang sebuah cerita yang sangat menghangatkan hati. Ya, sepasang lansia dan kakek ini saling menghormati, saling mengasihi dan mewujudkan cinta kasih. Meski maaf ya, agak telat sedikit. Meski mata sepasang lansia ini tidak dapat melihat, tetapi mereka tetap menyalakan lentera untuk menyinari jalan bagi orang lain. Jalan di pegunungan juga sangat licin akibat salju yang tebal. Akan tetapi, demi sepasang lansia yang tak dapat melihat ini, kakek dari wilayah pegunungan itu menarik gerobak demi menampal jalan. Mereka hidup sederhana dan bersahaja, tetapi dapat melakukan hal yang penuh kehangatan. Bukankah ini adalah hati Buddha? Nah, kisah ini tadi ya, waktu kemarin, waktu nonton, dan hari ini nonton, merasakan ya sangat hangat ya. Mereka sepasang lansia yang tidak dapat melihat dan seorang kakek yang tinggal di pegunungan ya. Mereka itu saling menghormati, kemudian saling mendukung. Ya, seperti kita di dunia Ceci ya, kita harus saling menghormati dan saling mendukung. Karena dikatakan tadi, seorang tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus harmonis, kita harus kompak dalam melakukan segala sesuatu.
Dan disinilah kita bisa mewujudkan cinta kasih kita, welas asih kita. Seperti sepasang lansia ini, walaupun mereka itu tidak dapat melihat, menyalakan lentera atau tidak, mereka itu tidak berpengaruh karena mereka itu tidak dapat melihat, tapi mereka juga tetap menyalakan lentera karena itu berguna bagi orang lain. Ya, kita juga harus begitu ya. Walaupun merasa ini perbuatan ini tidak bermanfaat bagi saya, tapi apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Hal itu benar, kita lakukan saja. Ya, dan dari kakek di pegunungan itu, beliau ini juga ya sangat menghormati dan sangat mengasihi sepasang lansia yang tidak dapat melihat ini. Beliau itu ya dari pegunungan dengan gerobak ya, dengan membawa arang ya, tadi arang yang telah dibakar untuk menambal jalan karena saat itu salju begitu tebal. Pasti kalau tidak ada dan itu ya saljunya itu licin banget ya. Jadi untuk membantu sepasang lansia ini, kakek yang di pegunungan menarik gerobak dan untuk memberi manfaat bagi sepasang lansia ini agar jalanannya itu tidak licin, dan mereka itu sangat bersyukur ya, sepasang lansia ini sangat bersyukur masih ada orang yang peduli kepada mereka. Ya, jadi kita juga ya sering Master mengingatkan kita, sekarang ini kita harus hulu ya, harus menambal jalan, membuka jalan ya bagi generasi-generasi penerus kita. Oke, next ya di poin ketiga. Beginilah kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat bersumbangsi. Meski kita tidak membutuhkannya, tetapi asalkan orang lain membutuhkannya, kita hendaknya bersumbangsi. Kita harus mengetahui kebutuhan orang lain dan menggunakan cara kita untuk berusaha memberi bantuan. Antar sesama manusia hendaknya saling menghormati. Ini akan membentuk kepribadian kita seumur hidup. Di sini kita dikatakan ya, memberi bantuan kepada orang lain harus yang mereka butuhkan. Inilah di dunia suci yang selama ini kita lakukan. Ya, kita tidak memberi bantuan atau sumbangan kepada orang lain apa yang kita ada di gudang kita. Misalnya ya, di gudang kita itu begitu banyak baju misalnya, tapi yang dibutuhkan orang itu adalah nasi, adalah beras. Ya, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan orang ini apa, baru kita memberi bantuan. Ya, jadi jangan apa yang kita punya kita berikan, karena mereka tidak butuh. Yang mereka butuhlah yang kita kasih. Ya, ini terjadi di dunia suci. Kita memberi bantuan, memberi sumbangan itu langsung dan tepat ya. Tepat itu artinya mereka butuh apa, kita kasih apa. Jangan memberi mereka sesuatu yang mereka tidak butuhkan. Ya, seperti kita aja ya. Selalu dikatakan jangan konsumtif ya, jangan membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Tidak membeli sesuatu yang kita inginkan, tapi belilah sesuatu yang kita butuhkan. Sama juga waktu kita bersumbangsi, kita juga harus memberi sesuatu yang mereka butuhkan. Oke, Kan-en ya, 3 poin di kisah kedua sudah saya bacakan. Marilah kita sama-sama ya untuk sharing apa yang kita dapat dari 2 kisah yang pagi ini Master ceritakan. Tadi saya melihat ya, Sece Vivi Liang sudah raise hand ya, silakan Sece.
Silakan, Vivi Liang. 感恩上等开始，感恩师兄师姐，感恩Nelly师姐。 Ya. Dari buku Mahabisu Yinsung. Jadi dengan kita mempraktekkan bodhisatwa, kita harus mengawalinya dengan 10 kebajikan. Bodhisatwa itu adalah makhluk hidup yang mencari pencerahan agung Buddha, mewakili kesempurnaan tertinggi. Dan juga bodhisatwa adalah siswa yang masih belajar pada tingkatan yang berbeda-beda, membangkitkan batin pencerahan dengan tekad agung mencapai kebudaan. Ini mencakup keyakinan, dedikasi, dan kebijaksanaan. Yang pertama adalah kita harus mulai dari batin welas asih agung. Batin seorang bodhisatwa itu memiliki benih kebudaan dengan melihat penderitaan makhluk hidup seperti merasakan penderitaan dirinya sendiri dan memikirkan metode untuk membebaskan mereka dari penderitaan. Cara mengembangkan welas asih adalah dengan menukar posisi diri sendiri dengan orang lain. Tidak ada yang bisa melampaui perasaan cinta terhadap diri sendiri. Yang kedua, tindakan benar bodhisatwa melalui 10 kebajikan. Bodhisatwa mempraktekkan 10 kebajikan berlandaskan batin pencerahan. Ini disebut juga bodhisatwa 10 kebajikan. 1. Tidak membunuh adalah tindakan yang mengasihi dan melindungi kehidupan. 2. Tidak mencuri adalah tindakan yang tidak mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, yang berkelanjutan pada perbuatan amal. 3. Tidak berbuat asusila adalah tindakan untuk tidak melakukan perilaku seks yang melanggar. 4. Tidak berbohong adalah tindakan untuk tidak menceritakan sesuatu yang tidak benar. 5. Tidak bergosip adalah tindakan untuk tidak menggunjingkan orang dan membawa perselisihan di antara mereka. 6. Tidak berkata kasar adalah tindakan untuk mengucapkan kata-kata kasar dan menyakitkan hati. Kita hendaknya bisa mengoreksi diri. Yang ketujuh, tidak berkata sesuatu yang tidak berguna. Kata-kata yang tidak ada gunanya itu adalah kata-kata yang terdengar bagus, tapi mengandung pikiran yang salah dan bisa menyebabkan terjadi penipuan, perampokan, kejahatan, dan pembunuhan. Tetapi berkata yang bermanfaat itu berguna, yaitu tindakan untuk mengucapkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan batin orang. Jadi kemajuan bagi batin orang lain. Kedelapan, tidak serakah adalah tindakan yang dengan sedikit keinginan. Merasa berkecukupan dengan hasil yang berapapun jumlahnya. Jangan mengharapkan sesuatu yang sebenarnya bukan selayaknya kita dapatkan. 9. Tidak membenci adalah tindakan yang memiliki welas asih tidak menimbulkan konflik. 10. Tidak memiliki pandangan salah, berarti memiliki pengertian yang benar. Ini artinya kita memahami dan memiliki keyakinan tentang hukum karma, yaitu kehidupan masa lalu dan kehidupan masa kini dan kehidupan masa mendatang. Kita juga
percaya pada siklus kelahiran kembali, tentang tingkat kesucian arahat. Bodhisattva dan Buddha dapat melepaskan pandangan salah dan sesat seperti pikiran yang menyatakan kematian itu adalah akhir dari segalanya. Dengan 10 kebajikan, ini jalan kebenaran bagi kehidupan manusia. Dengan kita memiliki moralitas tinggi, kita mampu melaksanakan 10 kebajikan ini. Dengan memiliki welas asih ini disebut orang mulia dan orang budiman. Ajaran Buddha adalah welas asih sebagai landasan, batin pencerahan, sehingga menjadi petunjuk arah bagi praktek 10 kebajikan. Cảm ơn sư siêu sư chị. Ya, Kangen ya, Sece Vivi Liang ya, lebih menjelaskan tentang apa itu 10 kebajikan ya. Agak berbeda dengan yang biasa kita tahu, yaitu 10 kebajikan dari 3 dari pikiran, 3 dari tindakan, dan 4 dari ucapan ya. Jadi hari ini kita lebih menambah wawasan tentang 10 kebajikan Bodhisattva. Kangen ya, Sece Vivi Liang. Silakan Sesiong Sece yang lain yang akan sharing. Apakah ada yang sudah raise hand? Ya, Sece Gunawati, silakan. Kangen. Agi Eli Wijaya Sece. Pagi. Kangen Tangerem Kaise. Agi Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia. Saya sebetulnya mau sharingnya nanti gitu, Cie. Tapi saya lihat kok nggak ada yang raise hand ya. Ya sudahlah, daripada kosong ya, saya isi lebih dulu ya. Tadi di Master Cheng yang bercerita ya, burung kecil ya memadamkan api ya. Itu burung kecil saja ya bisa mempunyai ketulusan hati ya untuk memadamkan kobaran api yang begitu besar ya, karena mereka mungkin dalam kehidupan yang berkelapa-kelapa kita tidak tahu ya, banyak menjalankan 10 kebajikan ya, yang seperti tadi kita sudah mendengar ya secara mendetail dari Vivi Liang Sece ya, menjalankan 6 paramita dan ribuan prakteknya ya, khususnya ya menjalankan sila ya. Nah, itulah jadi banyak dewa pelindung ya yang ada di dalam diri, di dalam badan burung kecil itu ya seperti kita juga manusia ya, apabila kita selalu mempraktekkan setelah mendengar, memahami dan mempraktekkan secara nyata ya dengan bersumbangsi, mungkin ya kita harus yakin ya, kita memang mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari itu, kita yakin dewa pelindung ya pasti ada di dalam diri kita. Tapi jangan kita hanya memohon dewa pelindung ada di diri kita ya, selalu melindungi diri kita jika kita tidak mempraktekannya ya dalam 10 kebajikan itu ya. Jadi kita harus yakin bagaimana apa yang kita tanam ya itu kita akan petik ya, karena kita yakin kita selalu berbuat kebaikan, kita selalu mempraktekkan sila dalam kehidupan
Jadi ya, Master juga selalu mengatakan ya, bagaimana kita manusia di dunia saha ini menciptakan sebuah keharmonisan ya. Memang itu yang sangat didambakan ya semua insan ya, semua umat manusia. Tapi mereka sulit mempraktikannya karena ya itulah ya, tiga api ya yang tadi Master katakan, api ketamakan, api kebencian, api kebodohan ya. Tapi kalau kita memang ingin melepaskan ya semua kegelapan batin ya, kotoran batin yang ada di dalam diri kita sehingga menjadi gelap ya. Itulah kita bagaimana menciptakan sebuah keharmonisan, yaitu kita harus mempunyai ketulusan hati ya. Kita juga harus selalu menjaga pikiran ya, selalu menjaga pikiran supaya pikiran ini lurus ya, pikiran ini jernih, terang ya. Jangan menyimpang sedikit ya, karena menyimpang sedikit saja akan tersesat sangat jauh ya. Jadi pikiran tidak menyimpang, harus dijaga baik-baik ya. Konfusius dan para cendekiawan juga ya selalu menjaga pikiran dan tekad awalnya ya. Kita juga semua belajar ya, karena guru ya, orang suci ya, termasuk Master ya, termasuk Konfusius dan para cendekiawan yang menjadi panutan kita ya. Itulah ya, menjaga pikiran dan tekad ya. Karena kalau kita mempunyai tekad ya, kemudian kita menjaga pikiran ya, pikiran yang lurus, jangan menyimpang. Saat kita berinteraksi ya, bersumbangsi di tengah masyarakat ya, karena kita kan dalam pelatihan diri ya, dalam pembinaan diri ya. Disitulah kita akan saling menghormati ya, saling memaklumi, saling menghargai ya, bersatu hati ya. Jadi tidak ada gesekan ya, tidak ada konflik ya, tidak ada pertikaian ya. Itulah, jadi kita harus yaitu satu, menjaga pikiran kita yang lurus ya, jangan menyimpang. Kita harus saling menghormati ya, bersatu hati, berpengertian ya. Semoga ya kita semakin banyak mendengar, memahami ya, dharma yang kita dengar setiap pagi, membuat atau menjadi suatu praktek nyata ya di dalam kita bersumbangsi ya. Karena tanpa kita praktek, tanpa kita terjun ke tengah masyarakat ya, kemungkinan dharma yang kita serap, kita dengar, kita serap, kita pahami, kemungkinan tidak akan timbul kebijaksanaan ya. Nah, kebijaksanaan itu timbul setelah kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dan bersumbangsi di tengah kerumunan orang banyak ya. Semoga semakin banyak kita bersumbangsi ya ke tengah masyarakat, semakin banyak kita berinteraksi di tengah kerumunan orang banyak ya, kebijaksanaan kita akan semakin tumbuh dan berkembang ya. Saya rasa itu saja ya LICC ya, sedikit pesan batin saya ya. Kan ya LICC, kan sesiung semen. Kan Sece Gunawati ya sharingnya. Silakan yang lain. Ada lagi yang mau sharing? Silakan, langsung aja, Sece Ruli, silakan, langsung aja. Chào An, LICC, saya dengan Rosi Sece. Rosi Sece. Ya, silakan. Jadi saya mulai ya, izin ya. Ya. 感恩商人说故事，感恩juga ya Sujeman yang hari ini telah
sharing atau berbagi gitu. Dan tentunya kan moderator kita yang hari ini telah menjelaskan dengan begitu saya merasakan semua kata-katanya adalah benar dan dharma gitu. Karena ya bukannya yang lain tidak ada dharma, semua kata-kata kalau kita serap dengan pikiran positif itu adalah dharma. Jadi pertama saya mendapatkan banyak sekali C gitu. Jadi saya izin mungkin membagikan dahulu yang per poin-poinnya. Poinnya yang pertama yaitu pertama saya mendapatkan dari kata-kata C yang C sampaikan. Elise C ya tentunya ya, yaitu tadi mengatakan bahwa mengucapkan apa yang kita tahu, gitu. Ucapkan apa yang kita ketahui memang dan itu kita tahu, gitu. Tetapi apa yang kita benar-benar tidak tahu, katakan kita tidak tahu. Nah, ini saya teringat dengan Tijikui, gitu. Nah, jadi dalam Tijikui atau prinsip kebenaran memang itu ada diajarkan seperti ini, gitu ya, menanamkan nilai moral. Nah, ini adalah manfaatnya supaya menjaga kita agar kita selalu berada di ranah yang jalan yang benar, bahwa berhati-hati dalam berucap, itu berhati-hati dalam berucap. Ucapkanlah hal yang memang itu adalah benar sehingga kita akan mengucapkan itu kebenaran, gitu. Dan kalau di Ceci kita sering sekali familiar mendengar bahwa katakan apa yang kita telah lakukan. Lakukan apa yang telah kita katakan. Sehingga kata-kata yang keluar dari kita itu adalah kata-kata yang memang sudah kita pahami, sudah kita praktekkan dan sudah kita rasakan. Sehingga kata-kata tersebut tidak akan menjadi hanyalah kata-kata yang kosong. Saya izin poin yang pertama yang saya dapatkan dari serangkaian begitu banyak hari ini, Kanan. Jadi yaitu ibaratkan tadi dalam tayangan ada disampaikan dan diperlihatkan musim kemarau yang panjang, sehingga saat tertiup angin, pohon-pohon dengan ranting yang kering sambil bergesekan dan mudah menimbulkan percikan-percikan api. Dan dari percikan api tersebut akhirnya dapat membakar hutan tersebut. Itu. Jadi ini saya mengingatkan saya, kesan batinnya saya bahwa itu adalah ibarat fenomena luar kita. Itu jika kita batinnya kering, artinya batin kita kering, penuh dengan kerisauan, penuh dengan noda batin, kita punya dharma bocor, gitu. Jadi kita akan mudah tersurut atau tercemar kerisauan tersebut, gitu. Jadi untuk bercermin buat ke dalam diri kita masing-masing atau saya sendiri gitu. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari, kan kita pasti turun di kehidupan interaksi masyarakat gitu, baik di ranah kerjaan, baik di ranah kantor, di ranah keluarga, di ranah berorganisasi dan lainnya, pertemanan dan lainnya gitu. Kita pasti ada berinteraksi dan di tengah interaksi itu pasti ada yang aktivitasnya sangat padat. Jadi di tengah kerumitan gitu, di tengah kerumitan bagaimana agar terus dapat menjaga pikiran ini yang lurus dan tidak menimbulkan niat yang menyimpang. Gitu. Jadi tadi kan dalam tayangan ada dijelaskan juga dapat membedakan segala sesuatu dengan jelas dan buruk, baik, benar atau salah seperti itu gitu. Nah,
Jadi contohnya gini, kan misalnya kita ada deadline, misalnya ada deadline kerjaan harus setor misalnya tanggal segini, atau oh saya harus membawakan sesuatu nih dan menimbulkan tekanan bagi diri kita misalnya gitu kan. Nah, pada saat itu pasti kita merasa wah stres nih, saya stres gitu. Itu saya ada merasakan juga seperti itu karena saya masih belajar, masih melatih diri gitu. Nah, tetapi saya tetap jayo karena dukungan juga dari diri sendiri, Sangren dan Sejeman. Jadi contohnya seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi tengah kerumitan, di tengah kesibukan kita ada lingkungan luar atau kondisi luar yang bisa memicu percikan-percikan tersebut. Nah, percikan tersebut itu bisa timbul karena kita batin kita sedang mulai kering gitu. Nah, artinya mulai kering bukan berarti kita patah semangat, bukan. Maksudnya itu pasti awam akan terjadi ke semuanya gitu. Itu tergantung kita dapat mengintrospeksi diri ke dalam apa tidak, menyadari apa tidak. Gitu. Jadi yang saya dapatkan intinya adalah bahwa dengan dharma tersebut kita sering dengar, tapi apakah dharma tersebut benar-benar dapat menyirami setiap saat di batin ini? Nah, bagaimana agar dharma ini setiap saat dapat terus-menerus menjadi membasahi batin ini? Nah, caranya tadi Sangren dua cerita ini sungguh-sungguh penuh kehangatan. Sangren sudah sampaikan penuh kehangatan, Seci Eli juga sampaikan sudah penuh kehangatan, bahwa sebenarnya kita semua memiliki hati Buddha itu sendiri gitu. Karena kalau disederhanakan tadi sudah disebutkan tentang hati Buddha. Tetapi ya karena itu, yaitu salah satunya yaitu adalah cinta kasih yang berkesadaran. Nah, bagaimana agar dapat setiap saat membangkitkan cinta kasih yang berkesadaran ini dengan kita senantiasa terus-menerus dengar Dharma, terus-menerus kita, oh saya sudah dengar nih bahwa kita batin nggak boleh kering, berarti saya harus mendengar terus Dharma saya. Dharma itu di sekitar kita, ada dimanapun. Artinya menjaga pikiran kita agar senantiasa dimanapun kita bersentuhan dengan objek luar, itu adalah menjadi Dharma buat kita. Nah, tetapi pada saat kita bersentuhan sama objek luar, itu tidak menjadikan dharma, tetapi itu menjadikan kita kerisauan. Nah, itu yang perlu warning buat saya khususnya, atau kita semua. Nah, jadi contohnya orang bilang, oh jadi kenapa itu ibarat orang yang lagi tertekan, risau, jadi mudah sedikit saja tersinggung. Itu. Jadi pikirannya mudah menimbulkan niat yang menyimpang karena pikiran lagi bersatu dengan noda batin. Nah, dengan adanya pikiran yang lurus dan bersatu dengan dharma, melihat ini ada dharmanya. Ini ada pembelajarannya buat saya. Sehingga kita dapat muncul membedakan jelas baik atau buruk dan melenyapkan pikiran yang tak berwujud tersebut kembali pada sifat hakiki. Gitu. Nah, bagaimana dengan tekadnya melindungi kebajikan hakiki cemerlang dalam diri ini? Nah, ini yang terus harus dipraktekkan terus, khususnya saya sih. Ini mengingatkan saya gitu. Nah, ada contoh lagi kisah nyata bahwa mengenai memanggil atau menyebutkan nama Buddha. Gitu. Jadi contohnya adalah waktu itu sedang terjadi di Bangka. Saya diceritakan oleh Mama bahwa di Bangka itu
di rumah-rumah tersebut itu, ada di rumah belakang itu sudah mulai terbakar api gitu. Jadi di situ ada saya QQ artinya paman. Nah, paman pada saat mendengar ada kebakaran tersebut, yang lainnya tentu udah waspada dengan melakukan persiapan ya. Nah, paman saya atau QQ itu segera berada di yang biasa suka berdoa ya, kan ada hio, ada menancapkan hio dan juga itu papan. Nah, seperti itu ya, berdoa kepada junjungannya. Nah, berdoa dengan tulus agar terlindungi gitu. Dan kehidupan sehari-harinya paman atau QQ tersebut memang baik. Kepada semua orang sangat menjalin jodoh baik gitu. Hanya ya setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan, tetapi telah berusaha praktek dari ajaran kebaikan yang dijunjungnya gitu. Nah, sehingga ternyata keajaiban itu datang gitu. Pada saat mulai api udah mendekati, tiba-tiba ada angin kencang menghalau api tersebut. Sehingga api tersebut tidak melewati rumah dari QQ atau paman. Itu salah satu kejadian-kejadian yang nyata yang dialami di sekitaran saya, dan tentunya ini pasti ada dialami oleh sejum-sejeman. Itu saja mungkin saya ini dahulu kanan Dacia. Ya, kangen ya Rosi Sece ya, sharing yang luar biasa ya. Saya juga masih belajar, apa yang saya katakan itu saya dapat dari Dharma Master ya. Jadi saya belum tahu banyak, juga sering ya ikut Simfasiang, bisa mendengar teman-teman sharing ya, apa yang bagus saya catat gitu, biar kalau ada pas bisa saya sharing kembali. Ya, kan Rosi Sece, benar yang dikatakan ya, apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tidak ada yang bukan Dharma. Ya, jadi benar kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang benar ya, agar orang lain tidak keliru gitu. Kemudian juga tadi ya dikatakan ya, gesekan antara ranting ya, itu memang benar karena musim kemarau, jadinya benar sekali di dunia ceci, di dunia relawan juga sering terjadi ya gesekan-gesekan. Kadang itulah yang dikatakan Master, kita harus fu hui suang siu ya, jadi berkah dan kebijaksanaan kita harus melatihnya seimbang ya, berjalan dengan seimbang. Kalau kita hanya melakukan kebajikan-kebajikan, berarti kita banyak menciptakan berkah. Tapi kebijaksanaan kita kalau tidak ada gesekan sedikit saja pasti kita akan mental. Tapi kalau kita bisa berjalan seiring, kita melakukan kebajikan, kemudian kita juga mendengar Dharma, walaupun ada gesekan, pasti kita akan lebih bijaksana dalam menghadapi semua gesekan itu. Kita lebih bisa mendengar pendapat orang lain, kita juga bisa lebih bertoleransi dan bisa lebih berpengertian. Karena itulah 4 seci ya yang harus kita lakukan setiap hari, yaitu Zizhu, Kan'en, Sanjie, Baorong. Walaupun susah, tapi belajar melatih diri ya. Kan'en Sece Rosi ya, Kan'en. Silakan yang lain. Hari ini kita memiliki waktu yang lebih banyak ya, karena hari ini bukan Master yang ceramah, juga jadinya kita lebih memiliki waktu. Manfaatkanlah waktu yang ada. Karena kalau biasa kita sharing teratai, isu teratai ya, waktu kita sangat mepet. Ya, jadi hari ini kita masih mempunyai 1 jam ya untuk sharing. Silakan manfaatkanlah waktunya. Kan'en sesiang sece semua.
Silakan, Suce. Suci, jika belum saya lanjutkan ya, izin Ya. ya. Silakan. Karena saya dapat banyak dan saya jadi ingin menyampaikan kepada Susyung Sujeman itu menjalin jodoh baik dengan Susyung Sujeman hari ini. Jadi lalu yang kesan batin saya dapatkan kemudian bahwa saya mendapatkan bahwa inilah memperlihatkan kita tentang sifat bodhisattva itu yang selalu berusaha menyelamatkan semua makhluk termasuk hewan. Dalam kisah di tayangan sudah diperlihatkan dan sudah disampaikan oleh Sangren gitu. Jadi meskipun mereka tidak berbuat jahat pun itu pada dasarnya itu bodhisattva itu akan menolong mereka semua makhluk gitu, tergantung dari makhluk tersebut yang mau ditolong apa tidak. Nah, jadi di tayangan ada dikatakan meskipun mereka tidak berbuat jahat dan masih memiliki tabiat buruk, tetapi pada saat dikisahkan itu bapak tersebut atau ada seseorang yang mampu melafalkan dan mengucapkan yang dijunjungnya, nama yang dijunjungnya itu. Jadi meskipun begitu dia memiliki sudah membangkitkan niat dalam pikirannya dan mengucapkan keluar ucapan yang baik. Sudah menabur benih-benih baik melalui ucapannya gitu. Dan mampu menenangkan hatinya di tengah dari kerisauan-kerisauan. Kan pada saat itu terbakar. Dia mampu menenangkan hatinya, itu tidak mudah. Itu dan tidak mudah dilakukan oleh banyak orang. Gitu dan dia mampu melakukannya dan jadinya apa gelombang yang dipancarkan ditariklah oleh gelombang oleh bodhisattva yang mendengar ratapan tangisan penderitaan sehingga ngeling itu yang saya dapatkan. Nah, lalu di sini saya ada dapat poin lagi bahwa kita harus yakin bahwa dapat lahir kembali dengan ikrar. Mengapa? Karena saya ada masuk pemikiran saya bahwa sepertinya kita ini masih karena kita menganggap kita itu masih banyak celah noda batin sehingga kita perlu membangkitkan terus keyakinan termasuk diri saya gitu bahwa kita mampu lahir dengan ikrar gitu karena udah ada contoh nyata beberapa dari para petua-petua orang-orang yang terlahir kembali di dunia ini karena untuk meneruskan misi yang belum selesai di kehidupan lampaunya. Itu dari apa ada kan itu ada beberapa orang yang sudah kita tahu ya. Salah satunya Sangren. Nah, itu jadi kita harus meneladani guru kita gitu. Punya keyakinan bahwa kita perlu meneladani guru kita. Itu lahirnya nanti dengan ikrar. Tapi ini sangat-sangat perlu sangat-sangat pelatihan terus-menerus dan jangka waktu yang panjang. Gitu. Nah, mungkin apa saya segini dulu ya. Kanan Dacia. Oke, Kangen juga Rosi tentang keajaiban ya. Believe it or not, ya orang bilang ya, percaya atau tidak. Saya juga ada satu kisah ya, karena kita banyak waktu, saya sharing sedikit. Itu terjadi di 7 tahun yang lalu ya, 7-8 tahun yang lalu. Saat itu saya baru mendapat cucu ya, bukan cucu pertama sih, tapi waktu itu cucu saya baru umur 2 bulan. Ya, tiba-tiba mendapat kabar dari menantu karena tidak tinggal bareng, katanya cucu saya itu masuk rumah sakit, badannya itu biru semua ya. Jadi waktu itu saya waktu itu ke rumah sakit, langsung masuk ICU ya. Cucu saya yang berumur 2 bulan itu dan sebadannya itu dipasangin alat-alat semua lah pokoknya.
lihatnya itu saya sangat ini ya, merasa sedih ya. Kemudian sorenya, malamnya anak saya bilang, mama pulang dulu, jangan jangan terlalu capek gitu ya. Udah itu besok paginya saya mendapat kabar dari anak saya bahwa hasil tes darah sangat buruk ya, semuanya sangat buruk. Akhirnya karena saya juga relawan di RSCK ya, saya bilang kamu foto ke saya langsung bawa ke RSCK. Waktu itu ketemu dengan dokter Chris ya. Kemudian saya tanya, dok, ini bagaimana hasilnya? Ini cucu saya baru 2 bulan. Dokter Chris langsung bilang, Secie, kamu harus ada singli cumpe katanya. Harus ada ya ketabahan dalam hati karena ini benar-benar sangat buruk hasilnya katanya gitu. Jadi saya bilang harus gimana? Ya kan udah masuk rumah sakit, pasti dokter sana yang akan melakukan tindakan. Ya udah saya juga buat ya. Saya balik lagi, saya ke rumah sakit, kemudian malamnya ya saya berdoa sama master ya. Waktu itu saya berdoa dengan Buddha juga ya, bukan Hami ya, tapi saya berdoa ke master. Saya bilang, master, saya sudah diceci sangat lama ya, waktu itu juga udah beberapa tahun lah. Saya bilang saya belum pernah minta sesuatu ya, saya selalu bersumbangsi ya, saya tidak mengharapkan satu pahala pun, saya bilang ya. Nah waktu ini cucu saya dalam masalah, saya bilang keadaannya begini, saya ya curhatlah sama master ya, sambil pegang itu ya gelang master ya, juga ada foto master yang kecil, saya taruh di depan, kemudian saya curhat sama master, saya bilang mohon master bantu saya bilang agar cucu saya ini bisa melewatkan masa kritisnya ini. Kemudian semalaman saya berdoa ya, karena anak saya bilang malam itu dokter masih akan cek ulang kembali darahnya gitu ya, kan sudah dikasih obat ya, kemudian dicek ulang walaupun hasilnya belum tentu bagus, dokternya bilang. Jadi saya berdoa semalaman itu, saya tidak tidur ya, maksudnya bangun tidur ya, berdoa terus ya, nianfo ya, semualah pokoknya saya lakukan. Kemudian kalau bangun saya nian lagi, sampai tidur lagi gitu. Akhirnya sampai besok pagi ya, sampai besok pagi saya bangun, kemudian sekitar jam-jam 9 gitu anak saya nelpon lagi, Ma, hasil si Matthew udah keluar katanya, darahnya itu semua bagus katanya. Saya merinding sekarang nih, saya masih merinding, katanya dia sudah melewati masa kritisnya, kemudian hasil darahnya itu sangat bagus. Dokternya sampai juga kaget ya, kok bisa ya katanya, kemarin hasilnya ini loh, dibandingkan kemarin hasilnya ini loh, kenapa pagi ini bisa begini. Aduh, saya sangat bersyukur, saya sangat kangen sama Master, sama Buddha semua ya. Saya sangat sangat terharu lah doa kita itu. Kalau benar-benar kita berdoa dengan tulus, pasti akan didengar oleh dewa-dewa ya. Kemudian saya juga sangat bersyukur, saya sangat percaya, sangat yakin sama guru kita ya. Makanya saya bisa berdoa untuk minta bantuan sama master ya. Nah ini adalah keajaiban yang saya dapat, benar-benar kejadian di diri saya sendiri ya. Kangen semua sosial ya, kangen. Ini ada Yani Sece ya yang mau sharing, kita sharing satu lagi, kemudian kita akan masuk ke kuis. Kangen ya, sorry curhat sedikit, kangen sosial Sece. Silakan Yani Sece. Seceyani?
Seceyani mau sharing? Oke. Kan sebenarnya Ya. udah dikasih kesempatan. Tadi saya cuma sharing kalau misalnya tadi yang berdoa segala macam itu menurut saya sangat berguna. Tapi semua itu juga tergantung karma dari kita sendiri. Menurut saya segitu. Jadi kalau misalnya berdoa tapi karmanya belum berbuah, nggak mungkin, ada kemungkinan nggak terjadi. Itu sih Cici aja. Terima kasih Cici. Kan Iya, benar ya. Memang mungkin kita juga kita tidak mengharapkan apa-apa ya. Kita bersumbangsi benar-benar tanpa pamrih. Kemudian juga ada jalinan jodoh yang baik ya antara cucu saya sama Master, mungkin sama Buddha ya. Mungkin karena itulah keajaiban itu terjadi. Kan Seceyani, Sesyong Tan Suryanto, silakan. Kan Sesyong. Halo, Sece. Oh, Johannes dulu. Oke, silakan. Sesyong. Aja ya, antara doa, miracle, dan keajaiban. Ini cukup menarik ya. Sebelum saya bicara doa dan keajaiban dan tergantung karma, saya akan cerita dulu santet dan karma. Atau dalam bahasa Hokkiennya, Kung Tao. Sece orang Medan nggak? Jadi Sece. Ya, Oke. orang Medan. Nah, Kung Tao. Ya, dalam Taiwan itu adalah Kung Tao. Ya. Kung Tao itu cara bekerjanya sebenarnya bagaimana sih? Itu para syaman yang kurang baik, ya. Saya ada syaman yang baik juga. Itu menggunakan media apa? Misalkan saya Kung Tao-nya si A, Kung Tao si A. Kalau si A-nya punya karma buruknya kan udah dari biji dibuat jadi buah, itu istilahnya tuh dikarbitkan supaya karma buruknya cepat berbuah. Makanya kalau yang punya karma buruk, sedikit aja di Kung Tao itu pasti kena. Sedikit aja pasti kena. Ini kalau percaya ya. Begitu juga sebaliknya dengan doa. Dengan catatan doa yang tulus. Kalau doa yang tulus, dia menghasilkan satu frekuensi energi tertentu sehingga membuat simpanan karma baik itu bisa grow up atau mengkondisikan supaya berkondisi yang menjadi lebih baik. Itu cara kerjanya ya, kalau dari menurut pemahaman saya. Kira-kira seperti itu ya. Ini saya juga lagi sedang belajar. Ini yang namanya metafisik dan juga ya sebenarnya sih sekarang udah ada ya metafisik, sound healing atau night healing itu sekarang sudah berkembang ya. Ini saya juga sama-sama mempelajari seperti itu. Nanti kalau ada waktu atau terina jodoh mungkin saya akan sharing lebih lanjut ya. Boleh dipercaya atau boleh enggak, silakan Pasiko sendiri ya. Kalau ada yang mau disempurnakan monggo, karena ya. Salam kebijaksanaan. Ya, Kanten ya. Kong Tao itu bahasa Hokkien ya. Kalau kita di sini yang mistik ya, seperti yang selalu ditayangkan TV-TV Indo ya, banyak yang mistik-mistik gitu ya. Nah, Kong Tao ini adalah yang mistik-mistik. Itu juga percaya atau tidak ya. Banyak orang yang mengatakan ada jarum, pakai paku ya, dan sebagainya. Oke, silakan. Ada satu tadi Sosyong Suryanto mau? Kalau enggak kita masuk ke kuis dulu. Kita, ya silakan Sosyong. Eli Sutif. Sorry, mungkin tadi Sosyong. kepencet kali. Oh, nggak apa-apa lah, sekalian lah. Udah kepencet. Ya, tapi memang setiap orang ya Choan Seseng Sece ya kan Sanjen hari ini Jiang Kesu. Saya rasa menurut saya Eli Sece punya pengalaman juga, mungkin kita tidak semua orang bisa ketemu begini ya, tapi kondisi-kondisi itu kadang-kadang yang sering kita dengar Master kan selalu
menyampaikan kepada kita kalau mau berdoa tentu doanya harus tulus ya, tulus dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi dari ketulusan itu seperti cerita hari ini ya, kita lihat ikrar dari seekor burung ya, itu bisa sampai berlanjut sampai kehidupan akan datang. Nah ini juga mengingatkan kita ya, bahwa ada yang bilang doa kan adalah harapan. Betul gak Eli Seci? Ya, Jadi kita mengharap. kadang-kadang kita bilang doa itu apa yang kita harapkan kita tuangkan di dalam harapan itu sehingga harapan kita bisa terwujud ya. Tapi memang tadi juga ada satu suci yang mengatakan bahwa ini semua adalah tergantung jodoh dan karma kita ya. Betul. Salah satu unsur tidak cukup itu pun tidak akan bisa tercapai ya. Tapi justru kenapa Master selalu mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hendaknya banyak menjalin jodoh baik dengan orang lain, banyak berbuat kebajikan. Nah itulah akan menolong kita. Jadi siapapun yang kita ketemu, kalau kita bisa menjalin jodoh baik, itu himpunan-himpunan dari kebajikan, cinta kasih kita, itu yang akan kita dapatkan kembali. Karena dia tidak akan salah arah dan tidak pernah meleset. Ya, jadi hal itu selalu mengingatkan kita hendaknya betul-betul kita harus memperhatikan melalui perenungan dari apa yang diajarkan Master, sehingga kita betul-betul bisa menggunakannya dengan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran ya. Saya rasa ini juga hari ini saya belajar terus ya, belajar sesuatu yang mungkin tidak terpikir oleh saya, ya seperti Jones bilang, Sesiong bilang guna-guna ya, kong tahu itu, kong tahu itu memang kalau mau bilang tidak ada ya memang ada, kalau mau bilang ada ya kadang-kadang belum tentu orang itu bisa kena ya. Kita bisa lihat ada di negara-negara yang betul-betul mereka tuh betul-betul suka menggunakan hal itu ya. Tapi percayalah ya, kalau kita punya aura dan kita punya pembawaannya baik, mungkin belum semudah itu untuk langsung kena ya. Jadi makanya selalulah ingat kata-kata yang bijak, kita selalu berpikiran positif ya, tidak mudah membuat orang tidak senang pada kita ya, walaupun belum tentu apa yang kita lakukan bisa menyenangkan semua orang ya. Saya rasa itu juga berbalik ke kita ya. Kadang-kadang kita juga tidak tertutup kemungkinan ada masa lalu yang tidak baik yang kita tidak tahu dari kehidupan sebelum-sebelumnya, tapi dalam kehidupan ini kita akan ketemu ya. Yang ketemu ini secara tidak langsung kita sudah ditagih ya. Tapi ya tentu walaupun ditagih pun, kalau tagihnya melalui pintu depan, kalau tagihnya melalui pintu belakang, kita pun tidak bisa bagaimana ya. Tapi apa yang kita lakukan tentu harus kita yang bayar juga sih. Bukan orang lain yang bisa yang harus menanggungnya ya. Jadi kita tetap berpikiran positif, kita percaya segala sesuatu yang kita tanam, baik Ya, atau Sesiong. buruk, kita sendiri yang petik. Oke ya, saya rasa itu aja Sesiong, Eli saja. suaranya hilang. Ya, Kangen ya, kan. Oke, Kangen Sesiong ya, menambah lagi ya. Tadi ya saya bilang mistik ya, ya sebenarnya guna-guna ya. Saya juga lupa namanya. Iya benar, kita harus selalu menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Masa selalu mengingatkan ya, sebelum jadi Buddha, kita harus menjalin jodoh dengan banyak orang. Oke, silakan kita masuk ke kuis dulu ya. Silakan host, Kangen. Sebelum menjawab ya, kita rename dulu ya, rename dulu agar nanti host lebih cepat ya, lebih cepat
sampai ke nama-nama ya. Silakan rename dulu sebelum menjawab ya. Oke, kita masuk ke kuis Simpasiang Selasa 11 Juli 2023. Master Cheng Yen bercerita. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban adalah nomor soal dan jawabannya. Contoh seperti 1D atau 2A ya. Saya tidak akan menghitung, host silakan ya, waktunya silakan langsung close. Kan sesiung secie. Silakan ya ikut ya, siapa juga boleh ikut. Kuis nomor 1. Ini Simpasiang yang nomor 1 ya, cerita nomor 1 yaitu burung kecil memadamkan api. Di bawah ini adalah 3 makna api. Api kebodohan, B. Api ketamakan, C. Api kebencian. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A dan B benar. Silakan. Ya, ini semuanya menyimak ya. Rata-rata jawabannya benar semua. Yo, oke, sudah di close ya, stasiun Secie. Jawabannya adalah ini ya, ada buktinya yaitu api ketamakan, api kebencian, dan api kebodohan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, silakan kuis nomor 2. Bagaimana cara burung kecil memadamkan api? A. Meminta para binatang untuk membawa air. B. Meminta bantuan kepada manusia. C. Mencari sang Buddha. D. Membasahi sayapnya. E. Semua jawaban benar. Silakan. Ini juga tadi udah diulang-ulang ya waktu kita sharing. Ya, rata-rata benar juga ya semuanya ya. Yaitu dengan membasahi sayapnya. Mondar-mandir ya sampai ribuan kali. Oke, nomor 3, kuis nomor 3. Apa yang dilakukan dewa? A. Membuat angin bertiup. B. Menurunkan hujan. C. Membawa awan. D. Membuat gempa bumi. E. Membuat tanah longsor. Ya, sudah close ya. Ini ada ya ceramah masternya, yaitu dewa menurunkan hujan deras ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, menurunkan hujan. Ini adalah 3 kuis di cerita pertama, burung kecil memadamkan api. Kita masuk ke kuis nomor 4, yaitu cerita yang kedua, Lentera Penuh Cinta Kasih. Kuis pertama, apa yang harus kita lindungi setiap saat? A. Ketamakan. B. Kebencian. C. Kebajikan hakiki. D. Kebodohan. E. Kerisauan. Ya, ini setiap kali Master berceramah ya, selalu mengingatkan kita. Ya, ini sangat menyimak ya, sosial semuanya rata-rata juga menjawabnya benar ya. Ya, udah di close. Nih. Ya, kita harus selalu melindungi kebajikan hakiki. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Kuis nomor 5. Di negara mana cerita ini diambil? A. China, B. Taiwan, C. Jepang, D. Korea, E. Vietnam. Tadi di awal ya, di awal cerita ya, dikatakan di mana ya negara cerita ini diambil. Wow, luar biasa. Semuanya menjawab ya, bagus ya. Oke,
Close, yes, close. Ini ada dari Master ya. Di sebuah desa di Korea. Ya, jadi jawaban yang benar adalah D. Kuis nomor 6, kuis nomor terakhir ya. Mengapa kedua lansia buta menyalakan lentera? A. Karena jalanan berlubang. B. Karena sering mendengar suara orang terjatuh. C. Karena gang kecil. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Oke, kita akan close. Ya, jawaban yang benar adalah E ya. Jawaban A, B, dan C benar. Karena memang ya jalanannya sangat berlubang. Kemudian sering mendengar suara orang terjatuh. Kemudian memang jalanan ini ada di jalanan gang kecil ya. Oke, kan ya tim Simfasiang yang telah membuat kuis-kuis ini ya. Kan juga Sesiung Suce yang telah menjawab. Sebelum kita mendapat para pemenang, ayo, oh sudah ada ya para pemenangnya. Oke, selamat kepada Indra Ramli Sesiung, Aini Lijaya Sece, Airin Sece, kemudian juga Dona Adriani Sece, Elis Carita Sece, Nicholas Sesiung. Ya, silakan. Kita minta Indra Ramli Sesiung untuk sharing dulu ya, Kan En. Ya, Kan En Nelly Sece, Kan Kang Sesen Suce, Kang San dan Sokus. Ini kebetulan tadi pencet menang pula ya. Jodohnya. Udah lama nggak sharing. Ini tentang cerita burung kecil memadamkan api ya. Itu Ya. adalah sebenarnya dalam master bercerita itu adalah metode simpel ya untuk pengajaran agama Buddha. Dalam burung kecil memadamkan api ini ceritanya itu intinya adalah tentang Han Chen Zi ya. Jadi kalau kita tahu Han Chen Zi adalah kedua man ya. Jadi ada ketamakan di situ, kemarahan, keburukan, kesombongan dan keraguan-raguan. Memang di kehidupan manusia itu selalu berkutat di sekitar 5 racun ini ya. Apalagi namanya keserakaan ya atau ketamakan itu. Setiap manusia itu kadang sulit sekali menghapusnya. Bagaimanapun kita baiknya pelajari, kadang ketamakan itu dalam persentase tertentu masih ada dalam diri kita. Baik sadar maupun tidak sadar. Suatu ketamakan kadang-kadang juga kita sendiri eliminasi dengan satu pernyataan bahwa ini sepertinya ini lumrah dalam kehidupan, tapi persentasenya tetap ada. Mungkin saya bisa meresap apa yang saya maksud ya. Nah di cerita ini burung kecil tadi ya, kenapa diceritakan yang burung kecil memadamkan api, mencelupkan sayapnya ke sungai ya. Udah itu siram walaupun setetes demi setetes. Ini menggambarkan kita dalam berbuat baik itu kadang walaupun apa yang kita lakukan itu hanya kecil ya. Tetapi itu bisa menular ya. Seperti tadi diumpamakan sampai menyentuh hati dewa ya. Sehingga menurunkan hujan lebat. Nah kalau kita yang kecil-kecil ini bagaikan itu punang-punang ya. Kita berbuat baik, kiri kanan teman kita semua relawan atau yang di luar suci itu bisa terikut. Dan satu hal-hal besar untuk menolong suatu kejadian itu bisa kadang teratasi ya. Nah disinilah saya rasa pesan dari cerita ini sangat luas. Jadi walaupun tindakan kita kecil itu kadang bisa membuat penularan yang baik ya kepada yang lainnya supaya bisa mengatasi sesuatu hal.
Ini cerita ini kalau diumpamakan kita bisa interpretasi ke banyak sekali. Tapi yang tadi itu salah satunya, Seseng Suci. Demikian ya, karena Iya, kangen ya, Susyung Indra, benar ya. Jangan meremehkan kebajikan ya, walaupun kecil ya. Kalau diakumulasikan akan menjadi bermanfaat juga ya bagi orang lain. Tadi Mas juga mengatakan ya, bersumbangsi yang mereka lakukan itu sangat sederhana ya. Tapi kesederhanaan itulah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini semua ya dari yang 5 semuanya izin tidak sharing. Sebenarnya ya sharing sedikit aja kalau misalnya cuman say hello juga boleh ya. Semuanya rata-rata semuanya bilang tidak bisa sharing ya. Apakah ada sedikit siapa yang mau sedikit aja just say hello juga nggak apa-apa gitu loh. Ada nggak yang bisa? Kangen ya, Sesung Suci semuanya. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Oke, silakan Linda Suci. 感恩人说故事。pagi semua Sesung Suci. Ya, salam sehat. Ya. Saya say hello aja Suci. Jangan. Kalau yang bisa, tadi yang nggak bisa ini loh. Bukan nggak bisa Suci, semuanya bisa Suci. Mungkin mereka ada kegiatan yang lagi kesibukan mungkin. Saya sharing dikit aja. Memang sangat menarik ya hari ini saya yang kusi tentang burung kecil memadamkan api. Sebenarnya kita seperti burung kecil juga ya, manusia yang tidak berdaya. Kadang mau juga melakukan kebaikan. Kadang merasa hantu puliang ya, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan. Harus memiliki kekuatan dan keberanian seperti juga dengan sharing yang kita dapat dari mendengarkan ceramah memadamkan api dengan ketulusan hati dan keberanian. Dia bisa untuk menyelesaikan ya dari masalah kecil. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kecil yang besar ya, tapi kita juga bisa dengan sesungguh hatinya kita bisa melakukan dengan apa yang kita bisa lakukan. Percayalah, apa yang kita lakukan ini memiliki pandangan yang benar dan memiliki perbuatan yang benar, ya dengan niat yang tulus. Pasti kita bisa melewati dengan lancar. Cerita yang kedua, meteran penuh cinta kasih. I think genteng ya. Kita juga seperti manusia juga seperti lansia ya yang sudah tidak bisa nampak lagi. Ya, tidak mengetahui kelilingnya ada jalan bukit, ada batu-batu yang berada di sekelilingnya. Tidak bisa melihat, tetapi bisa mendengarkan ya. Ada yang jatuh dengan tidak bisa untuk mengucapkan dengan apa-apa, tetapi bisa juga dengan menyalakan dengan api ya, lampu yang kecil ya, supaya bisa menerangi orang yang melewati jalan yang penuh dengan rintangan ini, supaya mereka bisa melihat ada batu-batu ya, bisa melewati rintangan ini, bisa
dengan jalan ya, bisa melewati jalan dengan selamat. Dengan sekecil-kecil ya cinta kasih yang dilakukan juga bisa menghasilkan ya, juga diketahui oleh orang-orang yang di sekitarnya ya, dengan memikirkan kebaikannya, gimana jalannya itu bisa lebih jalan dengan mulus ya, dengan menaburkan dengan benih-benih yang kasih sayang ya, batu-batu arang ini, supaya yang dua lansia ini yang tidak nampak ini bisa menjalan dengan lancar. Itulah niat dan pikiran dan perbuatan harus kita waspai setiap saat ya. Tidak belajar dengan lapang hati ya, masalah besar akan menjadi kecil. Tidak memandang berat setiap masalah, maka beban akan hilang. Setiap hari pasti ada masalah, tapi kalau kita tidak dipermasalahkan ya, dengan murah hati, maka akan semakin bahagia. Kan semua sesuatu. Ya, kan ya Linda Suci sharingnya ya. Oke, kan kita persilakan Sesiong Joni. Kan banget ya mau sharing. Silakan Sesiong Joni. Ya, bantu-bantu dikit ya. Yes. Kan ya. Oke. Ya. Tadi berbicara doa ya. Jadi saya ini sih saya coba ini ya, tapi ini sih tanggapan dari pribadi saya. Oke, ini kalau berbicara doa tentu tergantung daripada semua juga tergantung jodoh dan karma lah ya. Seperti orang sakit itu kan karena karma buruk berbuah. Ya, tapi bisa sehat atau tertolong kembali itu juga karena karma baiknya yang berbuah juga. Jadi ya semua tergantung ini ya jalinan jodoh. Kalau orang yang berdoa kurang tulus kan belum tentu juga tercapai kan, benar nggak? Nah, tadi Sesiong Suryanto juga ngomong. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dengan doa yang tulus pasti akan sembuh? Ya kan? Kalau pasti anak kita nggak usah lagi sekolah kedokteran nih. Kita semua suruh sekolah doa aja. Benar nggak? Ya kan? Nah, jadi saya pikir ya semua kembali lagi yang tadi itu karma mendukung juga ya. Nah, tadi yang seperti kasus Eli kan, kalau saya lihat kalau saya lihat kayaknya ya ada itu kan bisa tadi karena seperti mujizat juga ya, karena ada kedokteran kok bisa berubah ya. Kalau menurut saya sih ada beberapa hal ya kondisi. Satu, karma kebajikan dari Eli mendukung ya sebagai neneknya ya mungkin. Walaupun karma itu tidak bisa dialihkan, benar nggak ya? Betul. Oke. Nah, kenapa saya bilang karma kebajikan yang mendukung sebagai yang pendoanya ya? Jadi ibarat gini, ibarat kalau kita tidak punya tabungan, bagaimana kita mau kasih orang duit, benar nggak? Ya kan? Nah, itu satu hal. Nah, jadi itulah makanya kenapa kita harus sering menanam kebajikan dan kebajikan. Saya jadi ingat satu cerita, ini ya anekdot ya, candaan. Orang lagi yang pai-pai ke kelenteng ya, hanya bawa beberapa bawa satu macam buah, satu macam kue, lalu doanya seabrek-abrek gitu loh. Dewa kan bilang, lu kasih gua sedikit, tapi lu doanya permintaan lu banyak banget gitu. Ya jadi nggak seimbang. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah ya memang yang kedua tadi adalah yang saya yakin sebagai nenek pasti doa Eli itu tulus banget lah. Nah, yang ketiga yang pasti adalah kembali lagi ke karma daripada cucu tersebut dong. Benar nggak? Mungkin memang dia karma buruk, dia sedang berbuat, tapi dengan bantuan dari doa tersebut, karma dia yang baik itu segera berubah menjadi karma baik. Nah, cuman tadi kan ada bilang berdoanya kepada Master ya kan dan Buddha ya. Memang sih ya oke-oke aja sih sebenarnya. Cuman sih kalau ini sih pandangan saya, mungkin sih sebaiknya sih mungkin kita tidak apalah ya ke Master sih gitu loh.
Ya, karena misalnya gini, kalau kita berdoa kepada master, kalau terkabul, kalau tidak, siapa tahu ada orang yang mungkin karena doanya kurang tulus atau karena kebanyakan kurang, ya kan nanti kan pasti kecewa kawan master. Ya kan, master, saya sudah habis-habisan di Seci, saya udah bantu, tapi kenapa nggak dikabul doa saya, bantuannya gitu, ya kan? Jadi ya seperti itulah cerita Mahamogalana juga ya. Sang Buddha aja kan nggak bisa menghilangkan karma buruk daripada yang harus dia terima kan. Sedangkan biasanya juga punya kemampuan batin. Ya tapi oke lah, istilah kata kalau memang kita, tapi saya yakin lah kalau Sece Eli juga sudah memahami kebenaran ya. Jadi apapun ya kan, tentu tidak menyalahkan master lah seperti itu. Itu aja Ceh, kanan. Iya, betul ya. Karena waktu itu sudah gimana gitu kan. Orang bilang udah gak ada jalan rasanya gitu ya. Hanya sandaran hati yang terutama dulu yang dicari ya. Ya, betul. Karena saya itu yakin banget ya sama master ya. Jadi waktu itu saya berdoa dengan Buddha juga ya, kayak Nyemfo juga. Kemudian saya curhat ya. Sebenarnya bukan minta sesuatu yang gimana sama master ya, saya curhat ya. Kalau bisa tolong bantu melewatkan ya, lewatilah ini masa krisisnya gitu. Tapi kan kita tahu master juga seorang manusia ya, cuma kita yakin doa master itu lebih manjur dari kita. Ya, saya yakinnya begitu ya. Doa master karena seorang yang sangat luar biasa, ya saya meyakinkan bahwa doa master akan lebih manjur dari doa saya sendiri. Saya minta bantuan master, bantu doakan juga supaya si cucu ini bisa melewatkan masa krisis ini. Jadi bukan berdoa kepada master supaya gimana gitu ya. Tadi mungkin ceritanya agak kurang lengkap ya. Tapi saya meyakinkan bahwa doa master itu lebih manjur gitu loh. Saya minta bantuan master untuk mendoakan cucu saya ini. Ya, kan kita master selalu mengatakan ya kalau kita jalinan jodoh baik ya bisa aja ya kita bisa ada kontak batin karena kita dengan tulus ya. Tapi saya pernah mendengar ya Secelike kalau nggak salah dulu pernah bilang begini, jangan kita mau pergi jalan-jalan kita minta doa ke master, master tolong ya hari ini jangan hujan karena saya mau pergi jalan-jalan. Jangan begitu, karena doa kita itu mungkin juga memberatkan master ya. Tapi kalau kita benar-benar dalam saat yang sangat kritis ya kita boleh minta doa ya, kita doa minta master juga bantu doa gitu. Tapi jangan hal-hal yang sangat kecil sangat sepele itu jangan. Saya pernah dengar Secelike bilang begitu ya. Kan-en ya Sesiong Joni, kan-en semua Sesiong Sece ya. Silakan ada lagi yang mau sharing? Sece Ya, Eli silakan langsung aja. boleh tambahin nggak? Boleh, Sesiong, boleh Jadi banget. saya justru tertarik kepada pembahasan ini ya. Begini Sece, kadang-kadang memang tadi Joni Sesiong bilang maksudnya kita juga tidak membebani master ya. Ya, Tapi betul. maksud saya begini, kapan seorang anak kecil baru mengenal Tuhannya? Sedangkan anak kecil kan dia polos. Kalau dia ada perlu sesuatu atau mendadak dia ada terkondisi, yang dia panggil pertama itu siapanya? Ibunya? Atau bapaknya? Betul nggak Sesiong Sece? Kalau anak-anak kecil kalau mendadak jatuh, yang dia nangis dia panggil siapa? Ibu, ibu, atau ayah, ayah. Jadi kadang-kadang kita pikir ya, ini di dalam hati setiap orang ada Tuhannya. Tapi Erli Sece tadi dalam kondisi terkondisi, mungkin dia teringat master ya. Ya mungkin dalam hati dia berdoa, semoga master juga bisa dengar ya apa isi hati dia ya. Ini juga mungkin kita kenapa kita pulang ke Hualien kan kita begitu lihat master tuh ada yang bilang
saya nggak tahu ya, kemarin juga di sharing sesiang ada yang tanya kan, kok saya ketemu master tuh otomatis air mata saya tuh tidak berhenti mengalir. Nah ini menarik ya sesiang ya. Jadi apakah kita ketemu orang yang betul-betul kita sayangin, orang yang betul-betul kita ingat terus bahwa sosok master ini adalah idaman saya ataupun teladan saya. Jadi sehingga begitu ketemu langsung seperti lagu yang setaucu lah ya. Jadi saya rasa ini kembali ke batin masing-masing, tapi tetap kita selalu berpikiran hal yang bajik yang benar. Begitu ya kan sesiang seci. Ya, Kan Sosiung Suryanto ya tambahannya Kan. Ini ada mau tambahan Gunawati Sece sama Rosi Sece, silakan. Yang singkat ya, waktu kita tinggal sedikit. Sece Eli ya. Ya. Jadi tadi si Seciung Suryanto bilang doa adalah harapan ya. Jadi memang kita harus yakin seyakin-yakinnya pada hukum karma ya. Saya juga pernah, cucu saya sakit 2 bulan, usia 2 bulan ya, dirawat sampai 1 bulan. Anak dan mantu agak emosi. Saya bilang gini, kita sedang menerima karma buruk. Untuk apa kita menciptakan karma buruk yang baru? Kita kan memahami hukum karma. Kita kan belajar sedikit-sedikit pelan-pelan. Ya memang ya kita mengerti hukum karma. Tapi memang pada saat kejadian yang panik seperti itu memang semua orang mungkin juga akan terbangkitkan emosi ya. Ya itulah makanya kita belajar ya, kita semua belajar untuk lebih memahami dan meyakini seyakin-yakinnya adanya hukum karma ya. Doa itu perlu ya karena itu adalah harapan kita. Sembuh atau tidak sembuh ya tergantung dari jalan karma ya. Terus orang tua saya juga perutnya seperti orang hamil 10 bulan. Didatangkan orang dukun apa gitu, terus keluar paku, keluar ini. Akhirnya koko saya bilang, papa saya orang baik kok, nggak mungkin orang mau jahat gitu. Jadi kita berpikirnya yang positif saja. Itu papa saya umurnya 55 ya, anak juga masih belum pada selesai sekolah semua. Mama saya dipesanin untuk menikah kembali, seandainya saya juga sudah tidak ada umur lagi. Kemudian dibawa ke rumah sakit ya. Selama 22 dirawat itu papa saya ternyata mengalami liver ya, karena keluarga saya memang kurang percaya sama yang namanya begitu-gituan, percaya sama hukum karma ya. Akhirnya dirawat 22 hari. Akhirnya papa saya berobat jalan, papa saya meninggal sampai umur 85 tahun. Jadi bisa bertahan 30 tahun, itulah mungkin karena, maaf ya bukannya berbicara, sombong sekali, bukan. Karena memang semua adalah jodoh baik ya, karma baik. Maka dari itu kita banyak-banyaklah berbuat kebajikan. Itu aja ya, Secelia, Kan. Ya, Kan, Sece Gunawati, silakan Rosi tambahannya. Iya, Sece saya izin. Jadi yang sharing sesiun hari ini semua melengkapi untuk pembahasan kita hari ini, dharma kita yang akan kita serap hari ini. Yang saya dapatkan bahwa menciptakan benih itu adalah bagian dari hukum sebab akibat gitu, menciptakan benih sebagai sebab. Tadi di tayangan ada, makanya diingatkan bahwa tentang memiliki keyakinan benar dan pandangan yang benar gitu. Dan tentunya semua kita ini berusaha untuk mempraktekannya ya di sini ya gitu. Jadi kalau saya lihat sih mungkin terkadang apa yang keluar dari kita gitu, apa kata-kata yang keluar dari kita, tetapi kita berusaha melihat makna yang mau disampaikan di dalamnya itu lebih penting gitu. Jadi di dalamnya saya mendapatkan bahwa memiliki keyakinan ya, tentunya ini ada keyakinan kuat ini. Makanya bisa muncul satu sosok yang sangat dijunjungnya. Keyakinan kuat ini memunculkan gelombang yang
ada gelombangnya. Lalu di dalamnya itu ketulusan. Dan di bawahnya lagi juga ada kebaikan-kebaikan sebagai benih yang telah pernah ditanam dari yang melakukan atau memancarkan maupun yang akan dipancarkan gitu. Jadi sinkron, ada sinkron. Nah, kan kita belum bisa memahami menyeluruh hukum alam semesta yang berjalan. Tetapi kurang lebihnya seperti itu. Ada beberapa hukum yang berjalan di alam semesta ini yang saling berpadu satu sama lain gitu. Dan di dalamnya juga ada cinta kasih tentunya ya. Gitu. Dan cinta kasih ini kekuatannya sangat besar, khususnya yang cinta kasih tak ternoda, artinya di dalamnya ada ketulusan tanpa pamrih. Dan arti tanpa pamrih ini artinya menerima apapun itu dengan bersyukur, baik atau buruk, karena itu sudah jalinan jodohnya atau memang sudah begitu gitu ya, kalau yang saya tangkap gitu. Dan baik dan buruk itu kita tidak bisa menilai dari awal gitu. Saya ada satu kisah tapi saya tidak bisa ceritakan di sini karena kita mau menyingkat waktu. Lalu saya mengambil pembelajaran yang kedua, Sece izinkan mengenai yang Master Cheng yang bercerita lentera penuh cinta kasih. Di sini saya mendapatkan pembelajaran untuk mengingatkan bahwa di sini kakek dan nenek tersebut itu hidup sangat sederhana dengan pola pikir yang sangat sederhana, memiliki cinta kasih yang begitu besar untuk masyarakat sekitarnya gitu ya. Meskipun mereka itu memiliki kekurangannya yaitu tidak dapat melihat gitu, tetapi mereka memiliki mata hati. Nah, mata hati ini pada saat merespon melalui indranya yaitu telinga, oh ada suara yang orang terjatuh, ada orang suara menderita, sehingga berusaha memunculkan, membangkitkan cinta kasihnya untuk menolongnya, diwujudkan welas asihnya dengan menyalakan lentera cahaya tersebut, sehingga ada sebab, benih, dan kondisi yang menghampiri gitu. Jadi semua adalah perpaduan. Nah, intinya adalah bahwa mengingatkan kembali bahwa untuk saling mendukung, bersatu hati dengan pikiran lurus dan juga harmoni, saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, dan juga dapat menjaga tekad melindungi kebajikan hakiki cemerlang yang ada sebenarnya pada diri masing-masing dengan ketulusan gitu. Jadi itulah semua adalah wujud cinta kasih gitu. Jadi memang cinta kasih ini sangat bisa memberikan, menorehkan sesuatu yang tak bisa dilupakan. Kalau itu kita bisa menggetarkan orang dengan cinta kasih yang penuh ketulusan. Itu saja. Jadi getaran-getaran yang murni inilah yang akan mempunyai kekuatan yang tinggi. Itu menurut saya sih yang saya dapatkan hari ini saja pembelajarannya. Kan aja. Cảm ơn ya, cảm ơn Sece Rosi ya, cảm ơn semua Sece yang telah sharing ya. Kita akan menutup Xing Fa Xiang pagi ini. Silakan ya, 大家师兄师姐请起立呀，请合掌。向佛菩萨及上人行三问信礼，问信，再问信，三问信。Ya, silakan duduk, Sesung Sece semuanya. Kan-en ya, yang belum absen silakan isi absensi di chat room, absensi di sini ya. Kan-en semua tim Xing Fa Xiang yang sangat luar biasa, juga kan-en kepada Sesung Sece yang sudah sharing hari ini ya. Kan-en, sampai jumpa besok. Bye-bye semuanya. Kan-en aja, cukup aja. Kan-en, bye-bye. Kalau sesuatu
在探寻，何处是自己的答案？经过那近似的指点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因？经过那近似的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我依然走进了自己的